Ulang ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sangat berharap kepada teman-teman semua, kita hadir di sini bukan sekedar untuk mengisi daftar hadir, tapi benar-benar mencari ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman, materi kita hari ini adalah mempelajari tentang tokoh-tokoh muslim yang namanya abadi sampai sekarang. Itu bernama Abdurrahman bin Auf. Jadi teman-teman, Abdurrahman bin Auf ini lahir 10 tahun dari tahun gajah, artinya 10 tahun dari kelahiran Nabi Muhammad SAW tahun 580 Masehi. Kemudian, nama asli dari Abdurrahman bin Auf ini adalah Abdu Amr bin Abdu Auf bin Al-Harits. Ini nama awal beliau. Setelah beliau masuk Islam, diganti oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi teman-teman, Abdurrahman bin Auf ini berasal dari kabilah Zuhro. Kemudian beliau ini terkenal dengan sifat kedermawanannya. Harta beliau ini sangatlah melimpah ruah. Tetapi beliau ini sendiri takut akan harta beliau yang dimiliki. Karena beliau itu takut bahwasanya harta itu akan menjadi penghalang untuk beliau itu memasuki surganya Allah. Oleh karena itu, harta beliau itu banyak disedekahkan di jalan Allah seperti untuk kepentingan umat, kepentingan agama dan sebagainya. Kemudian beliau ini juga termasuk di antara golongan as-sabiqun al-awwalun. Ada yang tahu as-sabiqun al-awwalun? As-sabiqun apa? Awal. Nah, atau golongan pertama ya. Bukan orang pertama kali ya. Artinya satu orang bukan, melainkan golongan pertama. Banyak orang sebelum. Nah, kemudian ada satu kisah dari riwayat itu bahwasanya saking takutnya beliau ini dengan hartanya sangat melimpah ruah, beliau itu pernah membeli kurma busuk dari para sahabat. Nah, beliau ini berniat untuk membeli kurma busuk itu untuk menguras kekayaannya tersebut. Akhirnya dibelilah kurma-kurma itu, semuanya dibawa habis dengan jumlah yang sangat signifikan. Kemudian karena beliau diborong dan habis kurma-kurma busuk itu jadi bisa beliau. Kemudian ada utusan dari raja itu yang menyuruh utusannya untuk mencari kurma busuk agar dapat terhindar dari penyakit yang menular. Nah, karena kurma tadi sudah dibeli sama beliau, diborong, akhirnya si utusan tadi pergi ke beliau. Dan kurma itu dibeli dengan harga 10 kali lipat. Contoh, kalau harga kurma yang 1 kilo
10.000 berarti 10 kali lipat 100.000. Akhirnya beliau tadi nggak jadi miskin lagi, malah makin kaya. Makin kaya dia itu. Oleh karena itu dia terkenal dengan sosok yang dermawannya. Kemudian beliau itu wafat pada usia, ada yang bilang itu, saya kurang tahu ya, ada yang bilang itu 73 tahun dan ada juga yang bilang 75 tahun. Beliau itu dimakamkan di Al-Baqi, di Baqi. Di Baqi Al-Gharqad. Kalian tahu nggak? Ya, Baqi Al-Gharqad ini adalah pemakaman, banyak pemakaman yang dari diantara sahabat Rasul itu yang dimakamkan di Baqi Al-Gharqad. Nah, kemudian di akhir masa hidupnya beliau itu, wafat itu, beliau itu mewariskan hartanya. Saking kayanya beliau ini, sehingga saya juga berpikirnya sangat dalam banget. Karena harta beliau itu, ya terutama emas, itu harus dipotong dulu, harus dipotong dengan kapak untuk bisa dibagikan. Bayangkan betapa kayanya beliau itu. Nah, kemudian teman-teman, yang pokok kedua adalah seperti itu ya. Tokoh yang kedua adalah Abu. Benar. Kalian tahu nggak arti dari Gipar? Satu orang siapa? Hah? Gipar. Jadi teman-teman, sesuai dengan ini bukan nama asli dia. Al-Ghifari diambil dari kabilah. Kabilah itu adalah etnis atau suku. Suku Ghifar ini terkenal dengan suku rampok, pembegal. Suku orang yang bernama keras. Nama asli dari Abu Dzar Al-Ghifari adalah Jundub. Jundub bin Junada. Ini nama asli dari beliau. Nah, kemudian kalau tadi Abdurrahman bin Auf dikenal karena sifat kedermawanannya, karena kekayaannya, karena kebaikannya.
Abu Dzar Al-Ghifari ini dikenal dengan sosok keberaniannya, ketegasannya di dalam membela suatu kabilah. Pernah lihat teman dari kisahnya. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini dia itu sebelum Rasul itu udah percaya bahwa Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu bukan mendahului bumi. Bukan didahului oleh bumi. Jadi Tuhan itu mendahului segala alam semesta ini. Beliau itu sudah berpikir sampai situ. Kemudian karena terdengarnya ada Rasul, beliau ini mulai mencari tahu. Akhirnya berkelanalah beliau ini ke Makkah. Kemudian udah sekian lama menunggu, akhirnya beliau juga bertemu dengan Rasul. Di saat perjalanannya bertemu dengan Rasul ini, beliau itu berbisik-bisik. Ada yang tahu tentang Nabi Muhammad? Nah, di saat beliau sedang memberitahu itu, beliau ini kena pukul oleh orang-orang suku Quraisy. Karena kan dulu itu kan, kalau Islam itu kan dengar Islam itu langsung dipukul. Nah, akhirnya dengan ketinggiannya karena membela kebenaran, beliau ini sampai kepada baginda Rasul. Nah, kemudian setelah menyatakan dirinya sebagai Islam, beliau ini diutus oleh Rasulullah untuk pulang dan menyebarkan agama Islam di sukunya atau kabilahnya. Tetapi beliau ini menolak dan berkata, "Ya Rasulullah, saya akan kembali kepada suku saya apabila saya telah mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan orang-orang Quraisy." Bayangkan. Nah, akhirnya dibolehkan oleh Rasulullah beliau ini mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan orang-orang Quraisy. Di saat beliau ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsunglah beliau ini dipukul dan dihajar habis-habisan sehingga beliau ini tidak sadarkan diri oleh orang-orang Quraisy. Pertama kali dipukul, beliau ini namanya kan orang kafir asal dengan gigi. Dipukul, udah beberapa hari itu sembuh dan akhirnya beliau ini mengucapkan hal yang sama, akhirnya dipukul lagi. Ada di riwayat itu ada yang bilang kali dan pokoknya di atas sahabat itu yang mengatakan, celakalah kalian oleh orang-orang Quraisy karena kalian itu telah memukuli orang-orang Ghifar, orang-orang yang dikenal dengan kekerasannya. Nah, akhirnya dari situ orang-orang Quraisy ini mulai sadar itu bahwasanya suku Ghifar ini, orang Abu Dzar ini adalah orang penting gitu. Nah, sesudah beliau ini menyatakan 2 kalimat syahadat di depan orang-orang Quraisy, beliau ini kembali kepada sukunya. Suku yang dikenal, suku atau kabilah yang dikenal dengan kekerasan, dengan pembegalan, perampasan. Di saat beliau ini pulang, langsung disambut baik oleh suku-sukunya. Bayangkan, suku-suku yang tahu gitu tentang hal sedemikian, langsung disambut baik. Akhirnya dikenallah suku Ghifar. Kemudian beliau ini dikenal dengan sifat zuhud. Ada tahu? Benar, sederhana. Jika tadi Abdurrahman dilimpahi dengan harta yang melimpah, maka Abu Dzar ini atau Jundub itu hidup dengan keadaan yang sangat sederhana seperti Rasulullah. Tapi kesederhanaan ini tidak membuat beliau itu berhenti dalam menegakkan keadilan, berjalan di jalan Allah, sehingga beliau ini benar-benar dikenal jasanya beliau ini hingga sekarang, sampai sekarang namanya abadi. Baik teman-teman, huruf demi huruf, kata demi kata, dan kalimat demi kalimat sudah saya katakan. Pertanyaan saya, apa pelajaran yang telah kalian ambil dari buah ini? 1. Ada lagi? Berani. Nah,
harapan saya untuk kalian semua, untuk kita semua, agarlah kita itu mencontoh dari sifat dan karakteristik kedua tokoh itu, karena ini benar penting. Tokoh Islam. Baik teman-teman, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.